Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Tingkatan ngelmu dalam kejawen. Telah diuraikan bahwasanya kejawen selain berarti kebatinan atau spiritualis Jawa, juga mencakup aspek-aspek budaya dan filosofi Jawa seperti 1. Tradisi dan ritual. 2. Tata krama, tata susila. 3. Sikap dan perilaku kehidupan yang dipandu oleh budi pekerti. 4. Hal-hal yang dikategorikan sebagai supranatural. 5. Tataran tertinggi adalah ngelmu kasampurnaan atau kebatinan atau spiritualitas. Seorang tradisional Jawa yang dibesarkan dan dididik secara tradisional di tanah Jawa sejak kecil mengikuti pola jalan kehidupan yang ditanamkan oleh orang tua, leluhur, dan masyarakat untuk selalu berpegang pada budi pekerti luhur. Tata krama, tata susila, hormat kepada orang tua dan pini sepuh, dan di atas segalanya selalu mengagungkan Gusti sing gawe urip lan nguripi, Tuhan yang membuat hidup dan menghidupi. Ngelmu kasampurnaan. Ngelmu kasampurnaan adalah kebatinan atau dalam pengertian universal disebut spiritualis. Istilah lainnya ngelmu sejati atau kasunyatan. Orang yang mempelajari spiritualitas adalah orang dewasa yang telah matang dalam pikirannya. Orang yang masih senang menggeluti kenikmatan yang melulu bersifat keduniawian seperti masih menumpuk harta kekayaan berupa materi, mencari posisi kekuasaan yang memberi kepuasan duniawi, tentu tidak atau belum tertarik kepada spiritualitas atau ngelmu kasampurnaan. Seseorang biasanya akan mulai tertarik kepada spiritualitas atau mulai memahaminya bila kehidupannya mulai tenang, sudah imbang, sudah balance, pemahaman hidup duniawi dan spiritual. Manusia sudah berada dalam tingkat kesadaran bahwa hidup di dunia ini selalu berurusan dengan kehidupan duniawi yang benar dan baik. Juga ada kehidupan spiritual yang harus dipahami. Apalagi dia tahu benar bahwa hidup di dunia ini relatif tidak lama. Sebaiknya dia bersikap bijak dan lalu mulai menapaki kehidupan spiritual yang akan mengantarkannya ke masa mendatang yang terjamin di bawah naungan Gusti, Tuhan sang pengatur kehidupan sejati. Tingkatan ngelmu sebelum ngelmu kasampurnaan. Orang tradisional Jawa mengetahui, apalagi di masa lalu, bahwa di masyarakat dikenal ada orang-orang tua atau dituakan yang disebut wong tua, wong pinter, priyayi sepuh atau guru kebatinan atau guru ngelmu yang memberi tuntunan pelajaran kebatinan kepada murid-muridnya atau anggota paguyubannya. Selain mengajari spiritualitas kepada orang-orang yang berminat, seorang priyayi sepuh juga sering dimintai tolong oleh siapapun yang butuh bantuannya dalam berbagai bidang yang pelik dalam kehidupan ini. Pertolongan itu diberikan dengan ikhlas, tanpa menarik biaya. Inilah bedanya antara guru lako atau priyayi waskita atau sepuh dengan praktek paranormal.
Untuk orang Jawa tradisional, sebelum orang belajar ilmu yang tertinggi yaitu kasampurnaan atau kebatinan, ada yang terlebih dahulu mempelajari pengetahuan supranatural yang tingkatannya di bawah spiritualitas, ilmu kasampurnaan. Tingkatannya sebagai berikut. Kanoman. Kanoman dari kata dasar nom, anom, enom, artinya muda. Maka kanoman biasanya diartikan sebagai ilmu muda untuk anak muda, sedangkan ilmu sepuh untuk orang dewasa. Pada masa lalu, termasuk ketika penulis masih remaja di sekitar tahun 1955 sampai 1960, ada beberapa remaja Jawa tradisional yang jalan kehidupannya sangat dipengaruhi oleh atau bahkan menyatu dengan lingkungan alam dan sikap dan kebiasaan hidup masyarakat di saat itu yang tertarik untuk ikut menjalani olah latihan kanoman. Mayoritas anak muda berpikiran dan berperilaku positif. Sikap hidupnya dituntun oleh panduan budi pekerti dan sangat percaya kepada kekuasaan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lingkungan kehidupan dan alam sekitarnya membuat mereka lebih peka terhadap adanya hal-hal yang tidak terlihat tetapi sebenarnya ada. Bahwa ada dimensi lain yang dikatakan gaib dalam kehidupan ini. Suara hati berkata supaya kehidupan di dunia ini berjalan baik-baik saja. Tidak ada yang suka berbuat jahat kepada pihak lain, tetapi kenyataannya tidak begitu dari masa dahulu. Watak dan perbuatan jahat sudah ada. Ada orang yang senang menonjolkan diri, memikirkan dirinya sendiri dan berbuat untuk kesenangan dan keuntungan dirinya. Berbagai macam jenis dan tindak kecurangan, kelicikan, kejahatan yang kentara dan tidak kentara, kriminalitas kecil-kecilan sampai kelas kakap, pada kenyataannya mewarnai kehidupan di dunia ini. Pada dasarnya anak muda terpanggil untuk berbuat baik, menegakkan kebenaran. Dari cerita wayang, legenda kuno dan dulu selalu terjadi pertempuran antara yang baik melawan yang jahat, dan pada akhirnya setelah melalui perjuangan panjang, yang baiklah yang menang. Untuk mencapai kemenangan haruslah ada usaha yang tekun dan rajin, disertai sikap pantang menyerah untuk antara lain berlatih dan belajar meningkatkan kemampuannya dalam seni bela diri. Pada zaman kuno, anak-anak muda belajar dengan cara nyantrik di padepokan, berguru kepada seorang guru yang mumpuni. Di perguruan ditanamkan pelajaran-pelajaran seperti budi pekerti, pengetahuan umum, kanuragan, dan hal-hal yang mengarah ke kebatinan. Guru yang menentukan tingkat pelajaran dari siswa berdasarkan pengamatan dan penilaiannya terhadap kemampuan setiap siswa. Pada prinsipnya, ulas asih kepada sesama, hormat kepada guru, dan sanggup menjunjung nama baik perguruan. Sambil melakukan pekerjaan praktis setiap harinya untuk menunjang kehidupan di padepokan seperti bertani, berkebun, berternak, mengambil air, membersihkan rumah dan halaman. Para siswa juga belajar ilmu dan ilmu sesuai dengan tingkatannya. Selain tetap diajarkan budi pekerti, tata krama, tata susila untuk pergaulan di masyarakat, diajarkan pula pengetahuan umum dan berbagai keterampilan untuk bekal menunjang keperluan hidupnya di kelak kemudian hari. Salah satu pelajaran dan pelatihan yang penting adalah supranatural yang sesuai dengan kelasnya. Untuk para muda dilatih dengan kanuragan. Kanuragan. Dalam kanuragan yang dilatih ditatar adalah raga.
sehingga orang yang mempelajari dan mempraktekkan kanuragan menjadi kuat dan bahkan dibilang sakti karena dia menjadi antara lain kuat menerima pukulan, tidak mempan senjata tajam, tembakan peluru, dan sebagainya. Kanuragan biasanya diminati oleh golongan muda setelah mereka melihat dan mengalami hasilnya yang menakjubkan. Mereka menjadi lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat supranaturalis. Untuk orang-orang tertentu, kelebihan positif dari kanuragan membuat mereka ingin mempelajari juga kebatinan atau spiritualitas. Kanuragan selain belajar seni bela diri, terutama untuk mempertahankan diri bila diserang, juga untuk berlaga atau menyerang lawan. Selain itu, siswa juga mulai diberi ajaran yang berupa mantra atau aji-aji untuk keselamatan, untuk memayungi diri dari segala macam gangguan fisik dan non-fisik. Semakin dewasa umur seseorang dan juga cara berpikirnya, dia menjadi lebih sabar, lebih mampu mengendalikan diri. Maka secara alami dia akan lebih memilih penggunaan mantra-mantra keselamatan atau karahayon daripada aji-aji kanuragan. Kadonyan, tingkat selanjutnya adalah supaya selamat, makmur, bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Pada tingkatan ini biasanya orang telah hidup berkeluarga. Orang Jawa tradisional bilang supaya hidup wajar, cukup sandang pangan, papan, dan tentunya berbagai keperluan lain yang esensial seperti menyekolahkan anak, kesehatan, sekedar tabungan, dan sebagainya. Sebagai layaknya orang yang berumah tangga, punya anak, dia akan berusaha untuk punya pekerjaan atau usaha yang bisa mencukupi dengan baik kebutuhannya bersama keluarga. Untuk itu, selain harus punya kemampuan dan keterampilan, juga diperlukan laku prihatin dengan permohonan kepada Tuhan, dan juga disertai amalan atau mantra yang sifatnya kadonyan, keduniawian, untuk menaikkan derajat, pangkat, dan semat atau kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan. Dalam tahap hidup duniawi ini, orang harus berhati-hati untuk selalu berpegang kepada jalan yang benar dan baik yang diperkenankan Tuhan. Jangan sampai tergoda oleh pucuk nafsu yang menyesatkan. Kasepuhan, menginjak usia yang lebih tua, sepuh, emosi biasanya sudah lebih mudah untuk dikendalikan. Sudah banyak pengalaman hidup baik yang manis, susah sudah dilewati. Ada di antara kita yang berminat mempelajari ilmu kasepuhan. Disebut kasepuhan karena memang biasanya disenangi oleh orang tua atau orang dewasa yang bijak. Kasepuhan dipelajari untuk menyembuhkan orang sakit, baik sakit fisik maupun mental, membantu orang yang berada dalam kesulitan, memberikan perlindungan bagi yang perlu keselamatan, untuk membantu kelancaran usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Ngelmu kasampurnaan atau ngelmu sejati, inilah tingkatan ngelmu yang tertinggi dari kejawen. Istilah lainnya adalah kebatinan, kasunyatan, atau spiritualitas. Ngelmu ini menguak kasunyatan atau realitas dari kehidupan sejati. Orang bijak yang telah mencapai ilmu sejati akan melihat kenyataan hidup yang sejati, di mana semuanya telah terbuka sehingga tidak ada lagi rahasia dalam kehidupan ini. Jagat Kejawen, Suryo S. Negoro. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.